Halo, selamat datang kembali di channel saya, Adi Novianto Putra. Nah, di video kali ini saya mau membahas sebuah berita yang dulu sempat viral. Sebenarnya ini berita sudah lama ya, berita 2 tahun yang lalu, tepatnya pada Februari tahun 2019. Jadi udah lama banget. Ini berhubungan dengan trading forex juga, dan beritanya yaitu adalah nasabah Victory International Futures itu mengamuk minta uangnya kembali. Di sini saya bukan mau menyalahkan brokernya, pialangnya ya, tapi di sini kita akan membahas kenapa sih kok bisa terjadi seperti ini nanti ya. Karena memang berita-berita negatif tentang trading forex itu cukup banyak sekali, dan kebanyakan itu karena kurang edukasi. Makanya saya akan rajin-rajin untuk membahas berita-berita negatif di trading forex ini dan memberikan bagaimana sih solusinya supaya teman-teman bisa terhindar dari peristiwa-peristiwa seperti ini. Nah, jadi oke, kita baca dulu beritanya ya. Nah, jadi ada warga Medan itu mendatangi kantor Victory ya, kemudian minta uangnya dikembalikan. Nah, ini ada kutipan kata dari si nasabahnya. Itu, aku merasa ditipu dengan perusahaan ini. Pasalnya aku diajak oleh marketingnya. Nah, oleh marketingnya yang bernama Johannes itu ikut permainan bisnis investasi berjangka. Modalnya 300 juta yang disetorkan kemudian raib gitu saja. Nah, dia mau uangnya dikembalikan. Ya, jadi ceritanya nasabahnya ini diajak oleh marketing dari Victory untuk ikut permainan bisnis investasi berjangka gitu ya. Nah, sebagai nasabah, Jerry tidak mengetahui dan tidak memahami tentang bisnis ini. Namun dia dijanjikan tidak ada resiko dari salah satu marketing perusahaan. Bukan hanya itu, marketing itu juga mengiming-imingi keuntungan yang besar dalam 1 hari. Nah, kalau kita baca sampai di sini, ini sudah ditemukan kesalahannya ya, ditemukan kenapa kok bisa terjadi seperti ini. Jadi di trading forex itu kita sebagai klien, sebagai trader itu harus memahami benar-benar resiko yang kita tanggung ketika melakukan transaksi di trading forex. Jadi kalau ada yang orang yang menawarkan untuk ya permainan bisnis investasi ya, sebenarnya bukan permainan bisnis investasi, tapi ada yang menawarkan orang untuk berinvestasi di forex. Itu teman-teman harus benar-benar paham bahwa trading forex itu merupakan instrumen investasi yang paling tinggi resikonya. Jadi jangan mudah tertarik uangnya di bawah si orang yang mengajak itu. Teman-teman harus mempelajari bisnis trading forex, dan kalau bisa, ya bukannya kalau bisa, itu wajib teman-teman itu harus bisa melakukan transaksi sendiri di trading forex. Jangan sampai ikut titip trading atau dititipkan ke orang lain, meskipun orang tersebut adalah orang paling dekat teman-teman sendiri. Jadi, oke, kita baca lagi ya, lanjut lagi. Nah, aku juga tidak tahu tentang bisnis ini, tapi aku dijanjikan keuntungan besar dan marketingnya juga memastikan bisnis ini tidak memiliki resiko bagi diriku. Ini sudah salah sekali karena dari si marketingnya itu menjanjikan tidak ada resiko dan keuntungannya juga besar. Sementara ini komentar dari HRD perusahaan Victory-nya ya, itu nasabah yang ini itu tidak layak dijadikan nasabah karena orangnya itu belum paham benar tentang bisnis di trading forex ini. Jadi solusinya yang bisa saya jelaskan di sini ya, memang kita sebelum memulai investasi atau kalau ada orang yang menawarkan tentang investasi, pertama teman-teman harus tunda dulu, pelajari dulu mengenai investasi. Kalau perlu pelajari dulu semua instrumen investasi itu apa saja sih. Jadi instrumen investasi itu mulai ada dari deposito, reksadana, saham, kemudian di trading forex ini ya yang paling besar, dan pelajari juga resiko dari masing-masing instrumen investasi ini supaya teman-teman ketika melakukan investasi di sini itu tidak terjebak
atau tidak mengalami kerugian seperti beliau ini di berita ini ya. Jadi ini beritanya itu nggak cuma di satu portal berita aja ya, sebenarnya ada banyak ya. Ini ada 2 yang saya temukan di sini ya. Jadi beritanya sama di Jawa Post sama di Sindo News. Jadi kembali lagi tadi ya, kalau perlu pelajari semua instrumen investasi yang ada. Kemudian kalau orang tersebut mengajak di trading forex, jangan langsung diterima ajakan tersebut, tapi teman-teman harus mempelajari transaksi di trading forex sendiri, mulai dari akun demo. Itu bisa dilakukan tanpa modal ya, jadi teman-teman bisa langsung melakukan transaksi di situ tanpa modal, dan yang penting tahu cara mengoperasikannya di aplikasinya. Kemudian baru pelajari bagaimana cara analisanya, kemudian apa pengaruhnya terhadap berita fundamental. Baru setelah teman-teman sudah bisa dan sudah yakin untuk melakukan transaksi dengan uang real, baru boleh deposit di akun trading forex. Itu juga harus teman-teman sendiri yang transaksi trading, bukan dititipkan atau ditransaksikan oleh marketing dari brokernya. Itu yang salah ya. Jadi di kasus ini sebenarnya yang salah itu adalah marketingnya ya, karena tadi sudah menjanjikan profit yang cukup tinggi dan juga tidak menjelaskan bahwa trading forex itu memiliki resiko yang tinggi juga, malah justru mengatakan bahwa bisnis ini tidak memiliki resiko sama sekali. Nah, itu yang sebenarnya salah. Jadi kalau teman-teman sudah siap untuk melakukan deposit, itu ada satu langkah lagi, yaitu teman-teman gunakan uang yang bukan uang panas di sini, atau bukan uang pinjaman kayak atau uang dapur kayak. Yang jelas gunakan uang yang benar-benar free. Yang misalnya kalau teman-teman mengalami kerugian, teman-teman masih punya uang yang lainnya. Jadi misalnya kalau teman-teman punya tabungan 300 juta ya, jangan gunakan semua tabungan ini untuk melakukan transaksi di trading forex. Ya coba dulu 1 juta atau 10 juta itu nggak apa-apa. Kalau berhasil, jangan ditambah modalnya, tapi lakukan dulu sampai bisa konsisten profitnya. Baru kalau sudah profitnya sudah konsisten, mau ditambah modalnya silahkan. Nah, sebaiknya untuk mengalokasikan dana juga jangan di satu instrumen investasi saja. Teman-teman bisa mengalokasikan dananya di instrumen investasi yang lain, seperti ada deposito, reksadana, ada juga saham. Jadi kalau ada salah satu yang mengalami kerugian, yang lain masih ada kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi gitu untuk sharing kali ini. Jadi saran saya buat teman-teman, hati-hati ketika ada tawaran investasi, pelajari dulu portofolionya, dan teman-teman juga harus melek mengenai investasi ini, apa saja sih instrumen investasi yang ada itu, supaya kalau ada yang menawarkan investasi-investasi, teman-teman bisa tahu, oh ini investasi seperti ini. Jadi tidak mudah tertipu oleh penawaran-penawaran investasi seperti itu. Dan buat teman-teman yang ingin belajar trading forex, saya membuka komunitas trading forex. Dan buat teman-teman yang ingin mulai bisnis di trading forex, saya ada rekomendasi brokernya di kolom deskripsi di bawah ini ya. Jadi teman-teman bisa daftar atau membuka akun di broker yang saya rekomendasikan di kolom deskripsi di bawah ini. Karena kemarin banyak sekali permintaan ke saya untuk buka kelas, ya akhirnya saya buka kelas, namanya adalah Gain Hunter. Jadi sekarang buat teman-teman bisa ikut kelas Gain Hunter Pro juga. Linknya juga ada di kolom deskripsi di bawah ya. Jadi silahkan daftar di kelas ini. Jadi kita bisa diskusi di sini, dan materinya pun juga mulai dari analisa teknikal, indikatornya juga ada, kemudian analisa fundamentalnya juga ada, psikologi trading juga ada, dan money management. Pokoknya komplit semuanya ada di kelas ini. Silahkan, monggo kalau yang mau daftar, ada di linknya ada di kolom deskripsi di bawah ini. Oke, jadi gitu saja untuk sharing di video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.